السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين ثم إلى أرواح سيدنا المحمد أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي العالم والشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب رسالة المسلم رحمه الله. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajipan kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Minggu lalu kita membahas tentang amalan-amalan setara dengan pahala haji, dan alhamdulillah ini pas dikatakan bulan haji, dan hari ini sudah berangkat kloter yang keduanya daripada jemaah haji Kalimantan Barat. Nah, kita doakan semua saudara-saudara kita jemaah haji, bukan hanya yang dari Kalimantan Barat tetapi seluruh dunia yang mana diberikan kesehatan dalam menunaikan ibadah haji, dan mereka segala bentuk amal ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah dan pulang membawa daripada haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Sejarah tentang haji ini yang perlu kita ketahui, haji itu sejarahnya awal diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di tahun yang ke-6 daripada Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Melalui mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi ada tetapinya. Rasulullah baru menunaikan haji tahun ke-10, tapi perintah itu dari tahun ke-6 Hijriah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah itu melalui mimpi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kaum muslimin, para sahabat-sahabatnya,
Kaum Muhajirin begitu gembiranya. Kenapa gembira? Karena akan kembali ke kampung halaman, tahu-tahu. Ini kaum Muhajirin ini kan penduduk-penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan daripada tanah kelahiran mereka. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka meninggalkan harta mereka. Mereka meninggalkan sanak kerabat mereka. Bayangkan tahun ke-6, berarti 6 tahun sudah meninggalkan daripada kampung halamannya. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada mereka akan menunaikan haji ke Mekah, gembira yang minta ampun. Ini kaum Muhajirin gembira yang minta ampun. Begitu juga kaum Ansar, penduduk Madinah, gembira juga ketika mendengar yang mana perintah untuk menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya mulai berangkat menuju Mekah. Ketika mau sampai ke Mekah ini, sebelum masuk ke Mekah, ini orang-orang kafir Quraisy menganggap bahwa kaum muslimin ini ingin menyerang daripada Mekah. Maka tidak diperbolehkan masuk Mekah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjelaskan tujuan daripada Rasulullah dan juga kaum muslimin yang datang ke Mekah adalah untuk haji, maka diutus Sayyidina Utsman bin Affan yang menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus, cuman ada kabar tidak sedap. Udah beberapa lama tapi tidak kunjung-kunjung pulang ini Sayyidina Utsman. Sampai terdengar kabar bahwa Sayyidina Utsman dibunuh. Maka para sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin itu langsung berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat yaitu tanda kesetiaan kepada Rasulullah. Kalau benar Sayyidina Utsman dibunuh, maka pasukan kaum muslimin siap berperang. Dan alhamdulillah ternyata kebalikannya, Sayyidina Utsman masih dalam keadaan sehat wal afiyah. Datang lalu menyampaikan apa yang diinginkan oleh penduduk-penduduk Makkah ini, orang kafir Quraisy Makkah ini. Maka terjadilah daripada perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini perjanjian Hudaybiyah, ini perjanjian berat sebelah sebenarnya. Kalau secara logika ini menguntungkan daripada orang-orang kafir Quraisy Makkah, tidak menguntungkan daripada Rasulullah dan juga umat Islam. Tetapi Rasulullah mensetujui daripada perjanjian itu. Makanya banyak daripada para sahabat kecewa kepada Rasulullah. Sampai ada salah seorang daripada sahabat itu berceletuk, benar tidak ini Muhammad seorang Nabi dan Rasul? Kalau seorang Nabi dan Rasul, masa ia mau dia menerima perjanjian yang seperti ini? Nah, maksudnya apa? Kalau dia seorang Rasul, dia dekat dengan Sang Maha Pencipta. Jangan takut untuk menghadapi daripada orang-orang kafir. Nah, itu maksud daripada para sahabat-sahabat Nabi kaum muslimin ini. Kecewa. Kenapa kecewanya? Pertama, Rasulullah tidak diperbolehkan haji kecuali 10 tahun kemudian. Ini Rasulullah kaum muslimin 10 tahun kemudian, berarti tahun ke-16 baru diperbolehkan haji. Itu isi perjanjian. Dan di antaranya lagi isi perjanjian itu, kalau orang Islam ditangkap dan menjadi tawanan, maka tidak dikembalikan, tidak diserahkan. Tetapi sebaliknya, kalau orang kafir Quraisy Mekah ini yang mana menjadi tawanan orang Islam, maka harus dikembalikan. Nah, ini kan berat sebelah ini. Kalau orang Islam yang mana ditawan tidak dikembalikan, tapi orang kafir kalau ditawan harus dikembalikan. Nah, ini tidak seimbang, tidak balance ini. Makanya banyak daripada para sahabat Nabi tidak terima dengan isi perjanjian itu. Hingga turun daripada ayat surah Al-Fat.
Awal surah Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah diberikan kemenangan yang gemilang dan nyata. Kok bisa Allah berfirman seperti itu dengan mengatakan bahwa Rasulullah diberikan kemenangan yang gemilang, sedangkan isi perjanjian itu yang mana merugikan daripada pihak orang Islam, malah menguntungkan daripada pihak orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nah, maka ahli tafsir di sini menjelaskan kemenangan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu kemenangan gemilang dari Allah itu adalah pertama, ketika orang-orang Islam menjadi tawanan lalu tidak dikembalikan, maka orang Islam ini akan menjadi juru dakwah. Dia yang akan mengenalkan daripada Islam karena dia tidak kembali. Orang akan melihat dari mana? Daripada ritual ibadah yang dilakukan, daripada akhlak perbuatan daripada orang Islam tersebut, sehingga orang menjadi tahu, oh begini loh Islam. Yang selama ini orang-orang kafir banyak hanya mendengar Islam itu seperti ini, kadang kabar-kabar yang hoak, kabar-kabar yang tidak benar tentang keburukan-keburukan daripada Islam. Tapi kalau mereka melihat langsung bagaimana praktek yang dijalankan oleh seorang muslim, mereka pun menjadi tahu. Dan ini kata Nabi adalah lahan dakwah. Nah, maka zaman sekarang ini kita ini Islam dipandang negatif. Jangan nak nyalakan orang lain, jangan nak nyalakan orang kafir. Jangan. Kenapa saya katakan begitu? Kita yang membuat daripada image negatif daripada agama kita. Lihat akhlaknya kita, lihat perbuatan kita, lihat tingkah laku kita. Kita di zaman sekarang yang mana akhlak sudah kurang, sehingga orang-orang kafir melihat daripada Islam yang mana menakutkan, ajarannya menakutkan, perintah-perintah di dalam agamanya menyeramkan. Padahal mereka tidak membaca daripada isi daripada Islam itu, ajaran-ajaran dalam Islam itu. Mereka hanya melihat tingkah laku daripada umat Islam. Contoh aja, kita kalau punya tetangga yang mana non muslim, bukan Islam, banyak di antara kita mana peduli dengan tetangga kita non muslim. Kadang kita tidak menyapa, bahkan kita tidak pernah ke rumahnya, bahkan kita tidak tahu atau tidak tahu nama daripada tetangga non muslim kita. Sekarang kalau seperti itu, akankah orang non muslim itu memandang baik daripada Islam? Sekarang mereka orang kafir tidak tahu tentang ajaran Islam. Yang mereka tahu perbuatan orang Islam. Ketika perbuatannya buruk, tidak pantas, maka dia akan memandang daripada Islam itu negatif, bukan pribadi orang itu. Seperti itu. Macam kita dia ngelihat ada seorang anak yang tingkah lakunya tidak bagus, yang disalahkan siapa? Apakah anaknya? Tidak. Pasti orang tuanya. Nah, begitu juga. Padahal kita tidak tahu orang tuanya sudah mengajarkan dia dengan baik, mengajarkan tata cara ibadah, akhlak apa. Orang tak mau tahu itu anak kau. Berarti ini ajaran kau tak benar. Pasti yang dianggap jelek adalah orang tuanya. Begitu juga agama kita. Coba kalau kita punya tetangga non muslim, yang mana muamalah kita bagus. Ini ndak tetangga non muslim mau apa? Mau berbagi apa? Ndak kapel enggak apa dia. Bukan orang Islam enggak apa? Kita ya sama muslim tetangga enggak bagus. Apalagi sama non muslim. Pernah kita berbagi makanan kepada tetangga kita yang non muslim? Enggak. Pernah kita menyapa tetangga kita yang non muslim? Enggak. Yang model begini, inilah membuat daripada image daripada Islam itu tidak bagus.
Pernah kita membantu daripada tetangga kita non-muslim ketika membutuh bantuan? Nah, kita tidak peduli. Ya kadang ini pemahaman yang pakai akal dan logika. Misalnya hari kurban, kan? Oh itu kafir, tak usah kasih. Yang muslim ya. Ini udah salah, ada pemahaman. Ingat, daging kurban itu dibagi menjadi 3. Bukan wajib tapi ini ya. Kalau kita mau bagikan semua pun boleh. Kita tak ngambil sama sekali pun tak apa-apa. Tetapi ulama membagi menjadi 3. Yang mana 1/3 untuk kita yang berkurban, 1/3 sebagai hadiah yang akan kita berikan kepada tetangga kita, kerabat kita, teman kita, sekalipun mereka kaya atau duitnya tak berseri. Jadi jangan dipikir hewan kurban itu hanya untuk fakir miskin. Orang kaya pun boleh kita berikan. Untuk apa? Ukhuwah. Ini makanya ngapura Ustaz ngomong gitu, tak can nih. Pemahaman macam gitu tu, itu pakai logika. Kita ngomong pakai ilmu. Ibadah menjalankan perintah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, tidak boleh pakai perasaan, tapi pakai ilmu. Kalau pakai perasaan, maka tidak akan benar kita melakukan ibadah kepada Allah. Tidak akan benar kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Jadi 1/3 untuk orang yang kurban, 1/3 sebagai hadiah. Jadi kalau kita ada punya tetangga non-muslim, jangan lupa kita bagi. Walaupun dia kaya, rumah mentereng, mobil 3-4 butik. Sekarang kalau kita bagi, aku tidak merasa, ya Allah, aku yang bukan Islam, kan tidak aku miskin, tapi masih dapat daging kurban ini. Itu sudah membuat daripada pandangan baik kepada Islam sudah. Pandangan baik sudah untuk Islam itu. Ya Allah, walaupun kepada non-muslim pun mau orang Islam mengasih. Ini jadi jangan salah memahami. Jadi kalau ada misal sekitar Masjid Al-Akbar nih, ada non-muslim, pas penyembelihan ini jangan lupa dibagi. Banyak kadang dilewatkan. Bukan banyak disamakan dengan apa? Zakat. Zakat itu udah jelas dalilnya di dalam Al-Quran, tidak boleh keluar daripada 8 asnaf. Udah disebutkan satu persatu. Zakat dengan kurban itu berbeda. Kurban ini dikiaskan seperti hadiah. Sedekah. Ingat, hadiah dan sedekah boleh kita beri kepada siapapun, sekalipun dia kafir. Sekarang saya mau tanya, kita sedekah kepada orang kafir boleh apa enggak? Kepada non-muslim boleh enggak kita memberi hadiah kepada non-muslim? Misal kita punya teman, kita belikan jam, boleh enggak? Boleh. Itu dalam memahami. Jangan disamakan dengan zakat. Zakat udah ada ketentuannya, tidak boleh keluar daripada 8 asnaf. Selain 8 asnaf itu, tidak boleh dia berhak untuk menerima zakat. Tetapi kalau sedekah berbeda. Makanya 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 hadiah yang kita berikan, lalu 1/3 lagi untuk fakir miskin. Nah, jadi kalau kita mau berbagi, mau membagi daripada kurban seperti ini, lebih baik. Dan lebih disunnahkan orang yang berkurban itu, yang mana memakan daripada hewan kurbannya. Disunnahkan itu. Tapi kalau dia nak makan, tak masalah. Walaupun ulama ada yang mengatakan makan sedikit saja, tak usah banyak-banyak, yang lainnya disedekahkan. Sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi yang mu'tamad, disunnahkan bagi kita yang berkurban untuk memakan daripada daging kurban tersebut. Disunnahkan. Jadi kalau mau dikasihkan semua, jadi kalau tanya boleh nak dibagikan semua, kita tidak ambil, boleh, tak ada masalah. Karena memakan daging kurban bagi yang berkurban itu sunnah saja, bukan wajib. Cuma kalau kita muamalah kita seperti ini, aku tidak baik itu pandangan daripada orang kafir kepada Islam. Oh gini,
Kita bertetangga dengan non-muslim, kalau ada masak bagi, kalau dia ada kesusahan, butuh kendaraan mobil untuk kita bantu, kita pinjamkan, malah kadang kita antar. Anak bersakit, udah pakai mobil saya. Mereka ada kegiatan, kita persilakan, halaman kita dipakai. Misalkan ada acara keluarga dia, halaman kita dipakai untuk parkir. Sini aja Pak. Kalau perilaku kita seperti ini, yang mana orang kafir tidak akan memandang negatif daripada Islam. Zaman sekarang kenapa orang-orang kafir memandang negatif daripada Islam? Itu adalah karena sebab kita yang tidak menunjukkan akhlak daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah akhlaknya. Sekalipun kepada orang kafir tetap baik Rasulullah. Kafir, ada seorang orang nenek ini bukan muslim, non muslim. Ketika kesusahan membawa barang yang begitu banyak, Rasulullah membantunya. Coba kalau kita ada maknya, misalkan, atau orang Pontianak kan, Cina tua itu kan maknya, ada maknya bawa barang banyak, mana kita peduli? Maknya agak betul lah benar, betul lah betul. Ada kita peduli. Kenapa kita nganggap bukan seagama dengan kita? Rasulullah enggak. Ngelihat ada orang kesusahan, Rasulullah yang memandang dia muslimkah, dia bukankah, enggak dipandang oleh Rasulullah ketika akan membantu daripada seseorang. Maka kita kalau ingin membantu seseorang, ketika kita lihat ini orang butuh bantuan, jangan pandang daripada agamanya. Mau Buddha ke Hindu, Yahudi sekalipun, kalau dia membutuhkan bantuan, bantu. Rasulullah ngelihat nenek-nenek yang kafir ini bawa barang banyak, yang mana kesusahan dia membawa, dibantu sama Nabi. Rasulullah bantu membawanya, mengangkatnya sampai ke tempat tujuan. Padahal ini nenek-nenek nih, orang tua nih, tiada henti-hentinya dari awal perjalanan sampai ke tempat yang dituju, yang mana mencaci, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah akan pamit, nenek ini bertanya, orang tua ini bertanya, wahai anak muda, tunggu loh, aku belum tahu namamu siapa. Ketika diberitahu aku adalah Muhammad ibn Abdullah, kaget ini. Wanita tua yang bukan Islam ini. Lalu dia berkata, ya Muhammad, begitu luar biasanya budi pekertimu, akhlakmu, dari awal perjalanan sampai ke tempat yang dituju, aku tidak henti-hentinya menghina daripada dirimu, tapi tidak sedikit pun wajahmu menunjukkan kemarahan atau ketidaksenangan. Langsung wanita tersebut yang mana mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk kepada Islam gara-gara apa? Akhlaknya Rasulullah. Kadang dakwah itu cukup dengan akhlak. Itu membuat daya tarik daripada orang kafir kepada Islam. Tak perlu, Islam itu begini, dijelaskan ini, ajarannya syariat. Kadang tak perlu model begitu. Kadang tanpa suara, tapi cukup perbuatan. Dengan akhlak seperti itu. Misalkan ada maknya, Cina tua, misalkan orang Cina bawa barang sampai, misalkan lagi bawa motor jatuh barangnya, kita berhenti, kita bantu, apa lagi ngelihat kita pakai kopiah, dia pasti tahu ini orang Islam. Ya Allah, pasti udah pandangan baik udah itu. Mereka akan menganggap, ya Allah, Islam itu tidak seperti pikiran aku, yang mana mandang kami ini musuh. Ternyata ketika aku ini butuh bantuan, kesusahan, dibantu semua orang Islam ini. Kadang itu dengan akhlak saja udah membuat daya tarik daripada orang kafir, sehingga pandangan negatifnya hilang. Tapi zaman sekarang kita kebalikannya. Jangankan kepada orang kafir, sesama muslim aja saling tidak peduli. Kadang saling tak peduli. Bayangkan, saya pernah lewat di jalan ini nih, Sumatera nih. Ya Allah, ada ibu sama anak jatuh dari motor, satu pun tidak ada yang peduli. Satu pun tidak ada peduli.
Yang banyak berlalu lalang nih, nggak ada yang berhenti. Sampai kaget, Bu nak apa? Sampai kita orang yang mana menaikkan motornya kesusahan untuk membangunkan daripada motornya. Satu orang pun tidak ada peduli. Jelas ibu itu pakai kerudung. Sama anaknya umur sekitar 7 tahun. Memang ada bawa barang di depan. Mungkin itu tuh susah untuk belok. Karena barang terlalu tinggi susah untuk belok. Itu membuat mungkin jatuh. Bukan tabrakan. Jatuh di tepi. Satu orang pun tidak ada peduli. Saya ketika dari Ayani tembus Sutoyo nih, dari jauh udah melihat orang malah tidak ada yang berhenti. Bayangkan sesama umat Islam, apalagi sama orang kafir. Jadi jangan nak nyalakan orang kafir. Kalau kita dipandang jelek, introspeksi daripada diri kita sebagai umat Islam, bagaimana akhlaknya kita, tingkah lakunya kita, perbuatan kita, itu yang menyebabkan daripada image daripada Islam itu jelek. Nah, makanya kalau kita mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah, tidak akan seperti ini. Nah, makanya kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah ketika orang Islam ditawan dan tidak dikembalikan, ini orang akan menjadi juru dakwah. Ini apa nih? Sakit gak telinga nih? Coba agak jauhkan, mungkin ini kali ini. Hah? Apa? Apa mikir? Jadi ketika kemenangan gemilang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ketika kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa tawanan daripada umat Islam ketika ditawan oleh orang-orang kafir tidak dikembalikan, yang mana itu orang yang ditawan daripada umat Islam akan menunjukkan bagaimana daripada Islam itu sendiri, ibadah daripada umat Islam, akhlak perbuatan daripada umat Islam. Di situ mereka akan tahu, bukan hanya mendengar daripada kabar yang belum tentu benarnya. Lalu yang kedua, yang menjadi protes daripada para sahabat-sahabat Nabi juga adalah ketika orang kafir menjadi tawanan, yang mana mereka harus dikembalikan. Tidak boleh ditawan, harus dikembalikan. Nah, ini kan tidak seimbang nih. Tapi para ahli tafsir mengatakan ketika orang kafir yang ditawan ini dikembalikan, mereka akan membicarakan daripada Islam, karena mereka akan menceritakan bagaimana perilaku umat Islam dalam memperlakukan daripada tawanan. Maka Rasulullah itu paling bagus dalam memperlakukan daripada tawanan. Tidak ada nama tawanan daripada umat Islam itu yang mana disiksa, itu tidak ada. Tidak ada. Dalam peperangan Badar itu seperti Suhail bin Amr. Ini Suhail bin Amr salah satu sesepuh daripada Quraisy, tokoh daripada Quraisy. Ketika dia menjadi tawanan perang, yang mana dia diperlakukan dengan sangat baik. Bayangkan makanannya daripada tawanan-tawanan itu lebih baik dibandingkan orang yang menjaga daripada tawanan tersebut. Sayyidina Bilal ketika itu menjaga, sampai Suhail bin Amr berkata, "Ya Bilal, kau hanya memakan daripada yang begitu, sedangkan engkau memberikan kami makanan yang lebih baik daripada apa yang kau makan." Apakah dikatakan oleh Sayyidina Bilal? Beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami. Jadi itu perintah Nabi untuk memperlakukan dengan baik
daripada setiap tawanan-tawanan. Maka Suhail bin Amr ketika menjadi tawanan perang ketika itu sudah memiliki daya tarik kepada Islam sudah. Makanya ketika dia masuk Islam tuh cepat aja untuk menerima daripada Islam. Kenapa? Ketika menjadi tawanan dia sudah memandang, ini baik ini Islam ini. Dia sudah memandang image Islam itu bagus. Sumamah bin Usal, Raja Yamamah, padahal dia paling musuh dan paling berkeinginan membunuh Rasulullah dengan tangannya sendiri. Berapa banyak para sahabat Nabi yang terbunuh oleh Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini Raja Yamamah. Tetapi ketika dia mau pergi ke Mekkah, melewati Madinah, di perbatasan Madinah itu, kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi ini lagi berjaga. Akhirnya itu menangkap daripada Sumamah bin Usal. Lalu dibawa di hadapan Nabi, di depan masjid. Rasulullah lalu berkata, tahukah kalian siapa dia? Tidak ada yang tahu. Dia adalah Sumamah bin Usal, Raja Yamamah. Kata sahabat, kalau aku tahu, tebas leher. Kenapa? Rasulullah sudah menghalalkan darahnya. Jadi kalau membunuhnya, pahala yang didapatkan tidak ada dosa. Rasulullah sudah menghalalkan darah daripada Sumamah bin Usal. Tapi lihat bagaimana perlakuan Nabi ketika Sumamah bin Usal menjadi tawanan. Diperlakukan dengan sangat baik. Begitu beberapa hari ditawan sama Nabi, dilepaskan begitu saja. Tidak ada Rasulullah meminta tebusan kepada penduduk daripada Yamamah. Raja Yamamah ini. Tidak ada Rasulullah meminta tebusan. Maka ketika dilepaskan begitu saja, di tengah perjalanan sebelum meninggalkan Madinah, Sumamah bin Usal teringat bagaimana perlakuan-perlakuan yang baik yang dilakukan oleh umat Islam, oleh kaum muslimin ketika dia menjadi tawanan, terutama perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dia disiksa, dicambuk, dipukuli. Tidak ada namanya dia yang mana tidak dikasih makan cuma sekali. Nah, wala disiksa dengan dicambuk, makanannya makanan terjamin, bahkan lebih baik dibandingkan orang yang menjaga daripada Sumamah bin Usal. Kalau kita zaman sekarang nih, kalau penjaga tawanan itu apa? Sipir. Tak ada dalam sejarah sipir makanannya lebih tak enak dibandingkan napi. Tak ada. Paling tak ada sama makanannya. Napi makan enak karena dia berduit. Oh, aku pun harus makan dari sipir. Sama dengan kau. Keluar duit. Ini zaman sekarang. Tidak ada nama sejarah penjaga daripada tahanan itu makanannya lebih buruk. Tidak ada sejarah. Tapi lihat di zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW luar biasa dalam memperlakukan daripada tawanan. Makanya Sumamah ketika udah dibebaskan, dia teringat bagaimana perlakuan-perlakuan baik yang dirasakan oleh Sumamah ketika menjadi tawanan. Maka dia kembali lagi ke Madinah. Lalu ketika dia di hadapan Rasulullah SAW, Sumamah bin Usal berkata, "Ya Muhammad, engkau dulu ini adalah manusia yang paling aku benci. Tapi sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai." Lalu masuk kepada Islam. Gara-gara apa? Akhlak. Akhlak yang baik, perlakuan yang baik. Tidak ada Rasulullah mengajarkan daripada Sumamah bin Usal tentang Islam. Memberitahukan ajaran daripada Islam. Tidak ada. Ya Sumamah, Islam tuh begini. Oh ini. Tidak. Cuma dengan memperlakukan dengan baik kepada tawanan saja. Dan ketika itu Sumamah bin Usal menjadi tawanan daripada Rasulullah SAW. Gara-gara itu, yang mana orang yang bukan Muslim ini tertarik kepada Islam dan masuk kepada Islam. Makanya ketika orang kafir yang menjadi tawanan ini, yang mana harus dikembalikan, maka ketika mereka dikembalikan, mereka akan menceritakan bagaimana perlakuan daripada umat Islam kepada para tawanan.
itu sudah membuat daripada image yang bagus, positif, pandangan yang baik kepada Islam. Dan ini dakwah. Nah, ini yang dimaksudkan kemenangan yang gemilang yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirat itu Rasulullah terima perjanjian itu, dan para sahabat setelah dijelaskan oleh Rasulullah menerima. Terutama nak menerima, apalagi dalam surah Al-Fatih itu kan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi Rasulullah diampunkan dosa-dosa terdahulu dan akan datang. Bukan berarti Rasulullah pernah melakukan dosa, tetapi maknanya maksudnya apa? Dijaga oleh Allah daripada perbuatan dosa. Dan Rasulullah diberikan kenikmatan yang sempurna. Maka para sahabat-sahabat Nabi mengatakan, itu kabar gembira untuk engkau ya Rasulullah. Yang diberikan oleh Allah untuk engkau, tapi untuk kami apa? Setelah kecewa dengan isi perjanjian daripada Hudaybiyah, maka turun ayat. Liyudkhilil mu'minina wal mu'minati fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Maka dimasukkan ke dalam surga orang-orang mukmin, orang-orang mukminat ke dalam surga yang mana masuk selama-lamanya. Abadi selama-lamanya masuk ke dalam surga. Mendengar ini, yang mana para sahabat Nabi bergembira akhirat itu, tidak bersedih lagi. Kenapa? Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu orang-orang yang ikut bersama Nabi ketika itu, yang mana akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga abadi selama-lamanya. Nah, ini awal Rasulullah ingin menjalankan perintah haji, yaitu tahun ke-6. Karena perjanjian Hudaybiyah itu tidak jadi. Tetapi alhamdulillah, seharusnya tahun ke-16 kan baru Rasulullah bisa pergi haji tahun ke-16. Tapi karena perjanjian itu dilanggar oleh orang kafir Quraisy Mekah, maka terjadilah Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Karena Mekah itu dikepung dari berbagai macam sisi, barat, timur, utara, selatan, dikepung sampai Rasulullah masuk. Dan di tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana melaksanakan haji yang pertama. Jadi Rasulullah pertama kali melaksanakan haji itu di tahun 10 Hijriah. Ini asal mula daripada diperintahkan daripada haji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang mana belum dipanggil ya, ada amalan. Seperti yang minggu lalu saya ceritakan, saya bahas, yang mana sebelum-sebelumnya amalan yang mana pahalanya seperti pahala haji, bahkan umrah. Pertama, berbakti sama orang tua. Yang mana Nabi mengatakan dalam hadis, fa idza fa'alta dzalik fa antal hajj wa mu'tamir wa mujahid. Jikalau engkau berbakti kepada kedua orang tuamu itu, maka engkau akan mendapatkan pahala haji, umrah, dan berjihad di jalannya Allah. Lalu yang kedua, hadir majelis ilmu. Karena hadir majelis ilmu dikatakan oleh Nabi, wa ajruhu ka ajril hajj tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Orang yang mana datang ke masjid tujuan tiada lain kecuali untuk belajar atau mengajarkan daripada ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Yang ketiga, yang minggu lalu kita tak akhir bahas, adalah solat subuh berjamaah. Lalu yang mana duduk berzikir. Nah, duduk berzikir ya bukan hanya zikir memegang tasbih. Nah, baca Quran termasuk zikir. Habis subuh duduk di majlis ilmu itu termasuk zikir. Sampai kapan? Yang sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari 15 menit,
Kemudian salat 2 rakaat. Ini dinamakan salat sunnah isyraq. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah salat sunnah duha dan ini awal masuk daripada waktu duha, awal waktu duha ini dikatakan sebagian ulama. Apabila ini kita lakukan, salat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari 15 menit, kemudian salat sunnah isyraq 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah tammatin. Akan sempurna pahalanya, sempurna sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut. Nah, jadi kita yang belum dipanggil oleh Allah tenang. Kita masih bisa mendapatkan pahala haji dengan apa? Nah, dengan amalan-amalan tadi. Berbakti, hadir majelis ilmu, salat subuh berjamaah lalu berzikir sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari 15 menit salat sunnah 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala haji, bahkan pahala umrah yang sempurna. Insyaallah. Berapa menit lagi? Mau ngasih yang mau bertanya, waktu tidak mungkin kan? Insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna li'anana tarabna wa annana adrabna ala rabbana wa tub alaina taubat ausir li kulli awbah wastur lana al-awrati wa alamina rawati wa ghafir walidina wa wa mauludina wal-ali wal-hawani wa sairil lani wa kulli mahabbah au ziratin au suhabah wal muslimina ajma'in. Amin ya Rabbil asma qawlan wajudan manna la bi'tisabin minna bil mustafa rasuli Allah bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi nidarakas suhadi walhamdulillahi lil baqi wa tanahi amdan kasiran lahi mahabbatin nasta'in walhamdulillahi alamin.